Minggu pagi, 22 Februari 2026, Pegunungan Tapalpa di Meksiko menjadi saksi berakhirnya pelarian panjang Nemesio Oseguera Cervantes karena lokasi persembunyiannya berhasil dikepung rapat oleh pasukan elit. Keputusan militer memilih waktu subuh bertujuan untuk memanfaatkan elemen kejutan saat kewaspadaan para penjaga kartel berada pada titik terendah. Keheningan hutan pinus pecah seketika akibat rentetan tembakan karena pihak keamanan tidak ingin memberikan celah sedikit pun bagi target untuk melarikan diri. Operasi ini merupakan akumulasi dari kegagalan penangkapan sebelumnya yang selalu bocor akibat adanya pengkhianatan di tingkat internal kepolisian daerah. Target utama operasi ini adalah pemimpin tertinggi dari Cartel de Jalisco Nueva Generación atau yang biasa disingkat sebagai organisasi CJNG. Kelompok CJNG merupakan organisasi kriminal paling agresif di Meksiko yang memiliki struktur pasukan menyerupai militer resmi negara. Mereka dikenal karena keberaniannya menyerang aparat pemerintah secara terbuka menggunakan senjata berat dan teknologi perang yang sangat mutakhir. Penangkapan sosok nomor satu di organisasi CJNG ini menjadi prioritas utama karena mereka telah mengontrol sebagian besar jalur narkoba internasional. Keterlibatan intelijen Amerika Serikat menjadi faktor kunci kemenangan ini sebab mereka memiliki teknologi pelacakan sinyal yang tidak bisa dideteksi oleh perangkat kartel. Melalui satelit pemantau, pihak Amerika berhasil memetakan pola komunikasi radio yang digunakan oleh pengawal CJNG untuk menjaga perimeter luar. Data tersebut kemudian diserahkan langsung kepada unit elit Angkatan Laut Meksiko agar eksekusi di lapangan tidak terhambat oleh birokrasi yang korup. Kerjasama lintas negara ini terpaksa dilakukan secara tertutup karena besarnya pengaruh suap sang bos besar di berbagai instansi pemerintah pusat. Pertempuran sengit meledak lantaran pasukan pengawal El Mencho memiliki persenjataan berat standar militer. Para anggota kartel nekat melepaskan tembakan membabi buta karena mereka memiliki instruksi untuk mati demi melindungi keselamatan pemimpin tertinggi mereka. Militer terpaksa menurunkan helikopter serbu tambahan guna menghancurkan posisi senapan mesin kaliber 50 yang menyulitkan pergerakan pasukan darat. Akibatnya, area pegunungan yang terisolasi itu berubah menjadi zona perang yang sangat mematikan bagi siapapun yang terjebak di dalamnya. Menyadari posisinya telah terkepung, El Mencho berusaha keluar melalui jalur pelarian bawah tanah yang telah disiapkan untuk kondisi darurat. Namun rencana tersebut gagal total karena pasukan khusus sudah menutup semua titik keluar potensial berdasarkan denah dari informan internal. Ia terpaksa melakukan baku tembak jarak dekat dengan unit penyerbu hingga mengakibatkan beberapa peluru bersarang di bagian vital tubuhnya. Kegagalan meloloskan diri ini membuktikan bahwa pengamanan paling ketat sekalipun bisa ditembus jika strategi pengepungan dilakukan dari segala penjuru. Evakuasi udara segera dilakukan menggunakan helikopter medis darurat agar nyawa target tetap terjaga untuk kepentingan interogasi dan pengadilan nantinya. Sayangnya, luka tembak yang mengenai organ dalam menyebabkan pendarahan hebat yang sangat sulit dihentikan meskipun tim dokter militer bekerja maksimal. Kematian di atas ketinggian ini menyebabkan pemerintah kehilangan kesempatan emas untuk membongkar seluruh jaringan distribusi narkoba global milik organisasi CJNG. El Mencho akhirnya dinyatakan tewas sebelum helikopter mendarat yang secara otomatis mengubah status operasi dari penangkapan menjadi pengamanan jenazah. Berita kematian sang bos besar langsung memicu gelombang kekerasan masif karena struktur organisasi CJNG memiliki protokol serangan balik otomatis. Para anggota kartel membakar ratusan bus dan truk di jalur logistik utama agar militer tidak bisa mengirimkan pasukan tambahan ke Jalisco. Aksi pembakaran kendaraan ini dilakukan secara sistematis guna menciptakan kekacauan sipil yang memaksa fokus aparat terpecah menjadi beberapa titik konflik. Akibat sabotase jalanan ini, aktivitas ekonomi di kota-kota besar seperti Guadalajara sempat lumpuh total selama berjam-jam dalam suasana yang sangat mencekam. Di kota Mexico City, ribuan personel polisi anti huru-hara disiagakan di sekitar istana kepresidenan untuk mengantisipasi aksi demonstrasi berdarah dari pendukung kartel. Beberapa kelompok masyarakat yang selama ini menerima bantuan sosial dari El Mencho merasa kehilangan sosok pelindung dan mulai melakukan kerusuhan. Paradoks ini terjadi karena kartel seringkali memberikan bantuan infrastruktur di daerah miskin yang selama ini diabaikan oleh pemerintah pusat. Fenomena narkofilantropi inilah yang membuat masyarakat bawah sulit untuk melepaskan keterikatan emosional mereka dengan sosok kriminal seperti Mencho. Kekacauan semakin meluas ke perbatasan utara karena kartel rival mulai mencoba merebut jalur distribusi yang ditinggalkan oleh organisasi CJNG. Kartel Sinaloa dikabarkan mulai menggerakkan pasukannya untuk menyerang wilayah kekuasaan Jalisco di negara bagian Colima dan Michoacán. Perang antar kartel ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak sipil yang terjebak di tengah baku tembak perebutan wilayah. Langit Meksiko kini dipenuhi dengan suara helikopter patroli dan raungan sirin ambulans yang mengangkut korban dari berbagai lokasi pertempuran. Pihak Kepolisian Internasional atau Interpol telah mengeluarkan peringatan perjalanan tingkat tinggi bagi warga asing yang berencana mengunjungi wilayah barat Meksiko. Banyak maskapai penerbangan yang membatalkan jadwal mereka menuju Guadalajara karena adanya risiko serangan terhadap fasilitas bandara oleh anggota kartel. Hal ini tentu saja memukul sektor pariwisata Meksiko yang sedang berusaha bangkit pasca pandemi dan krisis ekonomi beberapa tahun terakhir.
Kejatuhan sang bos besar ternyata harus dibayar mahal dengan rusaknya citra keamanan negara di mata para investor global. Di dalam penjara keamanan tingkat tinggi, kerusuhan juga pecah antara narapidana anggota CJNG dengan kelompok kriminal lainnya. Sipir penjara kewalahan menangani pemberontakan massal yang dipicu oleh rasa frustrasi dan kemarahan atas tewasnya pemimpin tertinggi mereka di luar. Beberapa fasilitas pemasyarakatan terpaksa dijaga oleh tank militer guna mencegah terjadinya upaya pembobolan penjara yang bisa menambah kerumitan situasi. Kematian El Mencho terbukti mampu mengguncang stabilitas negara hingga kebalik jeruji besi yang paling dalam sekalipun. Masa depan organisasi JNG kini berada di persimpangan jalan karena tidak ada suksesi kepemimpinan yang jelas diatur sebelumnya. Faksi-faksi kecil di dalam organisasi mulai saling curiga dan mempersiapkan senjata untuk saling serang demi memperebutkan posisi nomor satu. Jika tidak ada sosok kuat yang segera mengambil alih kendali, maka kekerasan internal akan terus berkecamuk dan menghancurkan organisasi dari dalam. Masyarakat hanya bisa pasrah menunggu kapan gelombang teror ini akan mereda dan kehidupan normal bisa kembali mereka rasakan. Babak penangkapan ini resmi berakhir, namun babak penderitaan rakyat Meksiko sepertinya baru saja memasuki fase yang jauh lebih mengerikan. Kematian seorang raja narkoba tidak secara otomatis menghentikan peredaran barang haram tersebut di pasar gelap dunia yang sangat luas. Justru sejarah membuktikan bahwa setiap kali ada pohon besar yang tumbang, maka semak belukar yang jauh lebih liar akan tumbuh. Dunia kini hanya bisa menyaksikan bagaimana Meksiko berjuang keluar dari bayang-bayang hitam kekuasaan seorang mantan polisi yang menjadi gembong narkoba dunia. Ledakan kekerasan tidak hanya berhenti di blokade jalan, tetapi merembet hingga ke fasilitas umum dan pusat perbelanjaan di pusat kota. Kelompok bersenjata menyerbu beberapa stasiun pengisian bahan bakar dan membakarnya sebagai bentuk teror kepada masyarakat dan pemerintah federal. Warga sipil yang ketakutan terpaksa mengunci diri di dalam rumah sambil mendengarkan suara rentetan tembakan yang bergema di jalanan kota. Kekacauan ini menunjukkan betapa besarnya daya rusak yang bisa ditimbulkan oleh sel-sel tidur organisasi CJNG dalam waktu singkat. Setidaknya 25 anggota Garda Nasional gugur karena menjadi sasaran empuk serangan balasan yang menggunakan teknologi drone peledak. Penggunaan drone ini merupakan taktik baru yang dipelajari kartel untuk menyerang musuh tanpa harus terlibat dalam kontak senjata jarak dekat. Serangan terkoordinasi tersebut bertujuan untuk memberikan pesan kepada pemerintah bahwa kematian pemimpin mereka akan dibayar mahal dengan nyawa aparat. Dampaknya moral pasukan di lapangan sempat goyah karena mereka harus menghadapi musuh yang memiliki peralatan teknologi perang yang sangat canggih. Negara bagian Jalisco segera mengumumkan status darurat nasional lantaran gerombolan pria bersenjata mulai mengambil alih kontrol beberapa kota kecil di pinggiran. Mereka melakukan razia terhadap warga dan mencari pejabat lokal yang dianggap bekerja sama dengan pihak militer dalam operasi penangkapan tersebut. Banyak kantor pemerintahan yang terpaksa dikosongkan karena ancaman bom dan serangan granat dari simpatisan garis keras sang gembong narkoba. Ketidakpastian ini menciptakan lubang kekuasaan yang dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk menebar ketakutan di hati rakyat Meksiko yang tidak berdosa. Kematian sosok paling dicari ini berdampak langsung pada stabilitas keamanan nasional mengingat Meksiko akan segera menyelenggarakan acara besar Piala Dunia. FIFA mulai menyuarakan kekhawatiran serius terhadap keselamatan pemain dan penonton karena wilayah basis kartel merupakan salah satu kota penyelenggara pertandingan. Pemerintah dipaksa bekerja ekstra keras guna memberikan jaminan keamanan internasional agar hak tuan rumah mereka tidak dicabut oleh Federasi Sepak Bola. Situasi darurat ini menciptakan tekanan politik yang luar biasa besar bagi presiden yang baru saja menjabat di tengah krisis keamanan. Dunia internasional menganggap tewasnya El Mencho sebagai pencapaian besar bagi DEA dalam upaya memutus rantai pasokan narkoba jenis fentanyl ke Amerika. Organisasi CJNG dikenal sebagai pemasok utama bahan kimia berbahaya yang telah merenggut ribuan nyawa warga Amerika akibat overdosis. Keberhasilan operasi ini diharapkan mampu menurunkan angka kriminalitas lintas batas negara yang selama ini sangat sulit dikendalikan oleh pihak berwenang. Namun para ahli memperingatkan bahwa hilangnya sosok tunggal di puncak kekuasaan justru bisa memicu perang perebutan wilayah yang jauh lebih berdarah. Identifikasi jenazah dilakukan melalui tes DNA yang sangat ketat karena pemerintah ingin menghindari adanya manipulasi informasi dari pihak keluarga kartel. Kepastian kematian ini sangat penting agar masyarakat percaya bahwa supremasi hukum masih ada dan tidak bisa dibeli oleh uang narkoba. Setelah hasil laboratorium keluar jenazah, langsung dijaga ketat di lokasi rahasia agar tidak terjadi upaya pencurian mayat oleh para pengikutnya. Penjagaan super ketat ini dilakukan karena di masa lalu beberapa makam gembong narkoba seringkali menjadi tempat pemujaan kelompok kriminal. Analisis militer menunjukkan bahwa jatuhnya El Mencho terjadi akibat kombinasi antara pengkhianatan orang dalam dan koordinasi intelijen teknologi yang sangat matang.
Ia membangun organisasi yang terlalu besar sehingga pengawasan terhadap loyalitas anggota di tingkat bawah mulai melemah seiring berjalannya waktu. Kekuatan finansial yang ia miliki ternyata tidak cukup untuk menyuap satelit atau algoritma pelacakan yang digunakan oleh intelijen udara Amerika. Babak ini ditutup dengan fakta bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, terutama ketika teknologi modern mulai digunakan untuk penegakan hukum. Nemesio Oseguera Cervantes lahir pada 17 Juli 1966. Dia terlahir dalam keadaan miskin ekstrem di sebuah desa terpencil di wilayah Michoacán. Ia tumbuh di tengah keluarga petani besar yang harus bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari yang sangat terbatas. Sejak usia dini ia sudah terpaksa putus sekolah dasar demi membantu orang tuanya bekerja di perkebunan alpukat milik tuan tanah setempat. Lingkungan yang keras dan minimnya akses pendidikan inilah yang mulai membentuk karakter tangguh sekaligus dingin di dalam dirinya. Merasa tidak memiliki masa depan di desanya sendiri, ia memutuskan untuk bermigrasi secara ilegal ke Amerika Serikat saat masih berusia remaja. Di California, ia bekerja serabutan sebagai buruh kasar sebelum akhirnya mulai mengenal jaringan pengedar narkoba skala kecil di pinggiran kota. Ia sempat tertangkap oleh kepolisian Amerika pada tahun 90-an karena terlibat dalam transaksi penjualan heroin di jalanan. Setelah menjalani masa hukuman penjara selama 3 tahun, pemerintah Amerika Serikat akhirnya mendeportasi Nemesio kembali ke negara asalnya. Sekembalinya ke Meksiko, ia mengambil keputusan yang sangat kontradiktif dengan masa lalu kriminalnya, yaitu mendaftar menjadi anggota kepolisian. Ia berhasil diterima sebagai polisi kota di wilayah Cabo Corrientes dan Tomatlan yang merupakan daerah strategis di negara bagian Jalisco. Namun niat utamanya menjadi penegak hukum bukanlah untuk mengabdi kepada negara atau melindungi masyarakat dari kejahatan. Rencana polisi tersebut hanyalah alat proteksi agar ia bisa bergerak bebas dalam memantau pergerakan aparat keamanan yang mengincar para bandar. Selama bertugas sebagai polisi, ia justru membangun koneksi gelap dengan kelompok kriminal lokal yang dikenal sebagai Kartel Milenio. Ia menggunakan posisinya untuk membocorkan informasi mengenai rencana razia militer kepada para pimpinan kartel agar distribusi narkoba tetap aman. Sebagai imbalannya, ia menerima aliran uang suap yang jumlahnya jauh melampaui gaji resminya sebagai seorang bintara polisi rendahan. Pengkhianatan ini menjadi fondasi awal bagi karir kriminalnya, karena ia mulai memahami seluk-beluk kelemahan sistem keamanan dari sisi internal. Hubungan El Mencho dengan Kartel Milenio semakin erat ketika ia memutuskan untuk keluar dari kepolisian dan menjadi pengawal pribadi pimpinan kartel. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan memiliki insting tempur yang baik berkat pelatihan yang didapatnya selama menjadi polisi. Loyalitasnya diuji saat ia terlibat dalam berbagai konflik bersenjata untuk mempertahankan wilayah kekuasaan kartel dari serangan kelompok rival. Keberaniannya di lapangan membuatnya cepat naik pangkat dalam struktur organisasi hingga ia dipercaya memegang kendali operasional di jalur penting. Langkah strategis paling besar dalam hidupnya adalah saat ia menikahi Rosalinda González Valencia yang merupakan bagian dari keluarga klan Los Cuinis. Keluarga Los Cuinis dikenal sebagai kelompok pencuci uang paling kaya dan berpengaruh yang mendukung pendanaan bagi operasional Kartel Milenio. Pernikahan ini bukan sekadar urusan asmara, melainkan sebuah aliansi finansial yang sangat kuat bagi masa depan karir kriminal El Mencho. Dengan dukungan dana yang hampir tidak terbatas dari keluarga istrinya, ia mulai memiliki ambisi untuk membangun kekuatannya sendiri. Pada periode tersebut, Kartel Milenio merupakan sekutu dekat dari organisasi raksasa pimpinan El Chapo yang dikenal sebagai Kartel Sinaloa. El Mencho banyak belajar mengenai manajemen logistik narkoba skala internasional dan cara menyuap pejabat tinggi dari para senior di Sinaloa. Ia mengamati bagaimana sebuah organisasi kriminal harus dijalankan seperti perusahaan profesional dengan pembagian divisi yang sangat jelas dan rapi. Pengetahuan ini nantinya akan ia gunakan untuk menciptakan organisasi yang jauh lebih modern dan mematikan daripada para pendahulunya. Situasi mulai berubah drastis ketika pimpinan utama Kartel Milenio tewas terbunuh dalam sebuah operasi militer yang sangat mendadak pada tahun 2009. Kejadian ini memicu kekosongan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya perpecahan internal di antara para anggota senior yang ingin berkuasa. El Mencho memilih untuk memisahkan diri dan membentuk faksi baru yang lebih radikal karena ia merasa pimpinan lain terlalu lemah. Ia membawa sebagian besar pasukan terbaik dan persenjataan paling lengkap untuk mendukung ambisi pribadinya dalam menguasai wilayah Jalisco. Faksi yang dipimpin oleh El Mencho ini awalnya menamakan diri mereka sebagai Los Torcidos, yang berarti kelompok yang menyimpang dari jalur utama. Mereka mulai melakukan serangan sistematis terhadap mantan rekan-rekan mereka sendiri untuk merebut paksa jalur distribusi narkoba yang tersisa.
Perang saudara di dalam tubuh kartel Milenio ini berlangsung sangat berdarah dan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun, berkat taktik militer yang ia pelajari saat menjadi polisi, faksi pimpinan El Mencho berhasil memenangkan sebagian besar pertempuran. Setelah berhasil menyingkirkan para pesaing internalnya, ia kemudian memproklamirkan berdirinya organisasi baru yang diberi nama CJNG. Nama tersebut sengaja dipilih untuk memberikan kesan bahwa mereka adalah generasi baru yang akan membawa perubahan total dalam dunia kartel. Mereka menggunakan propaganda sebagai pembasmi kelompok kriminal lain yang sering menculik dan memeras masyarakat sipil di wilayah kekuasaan mereka. Strategi pencitraan ini sempat membuat sebagian warga lokal bersimpati meskipun pada kenyataannya organisasi ini tidak kalah kejamnya. Sebagai mantan penegak hukum, ia sangat memahami bahwa kunci keberhasilan sebuah organisasi kriminal adalah kerahasiaan dan disiplin militer yang ketat. Ia menerapkan sistem sel terputus agar setiap anggota tidak mengetahui identitas pimpinan di atasnya jika suatu saat tertangkap oleh aparat. Ia juga merekrut mantan tentara elit yang sudah desersi untuk menjadi instruktur tempur bagi para anggota muda organisasi CJNG. Investasi besar pada sumber daya manusia yang terlatih inilah yang membuat organisasinya mampu berkembang dengan sangat cepat dan sangat masif. Inilah kisah transformasi seorang pemetik alpukat yang sempat memakai seragam polisi menjadi pemimpin organisasi paramiliter paling ditakuti. Ia tidak lagi sekadar pengikut, melainkan telah menjadi arsitek di balik mesin pembunuh yang sangat efisien dan terorganisir. Kekuasaan yang ia bangun di Jalisco akan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara Meksiko dalam beberapa dekade ke depan. Masa lalunya sebagai polisi memberinya perspektif unik yang tidak dimiliki oleh gembong narkoba lainnya di seluruh dunia. Di bawah kepemimpinan El Mencho, organisasi CJNG tidak lagi beroperasi seperti kartel narkoba konvensional yang cenderung bersembunyi. Ia mengadopsi struktur komando militer penuh untuk memastikan setiap instruksi dari pusat dijalankan dengan presisi tinggi di lapangan. Anggota organisasi ini diwajibkan mengikuti pelatihan fisik dan taktik tempur yang sangat berat di kem-kem rahasia tengah hutan. Strategi ini bertujuan menciptakan pasukan yang memiliki disiplin baja serta kesetiaan tanpa batas kepada sang bos besar. Investasi terbesar El Mencho terletak pada persenjataan kelas berat yang biasanya hanya dimiliki oleh unit infanteri tentara reguler. Ia mendatangkan ribuan senapan serbu otomatis, peluncur roket, hingga senapan mesin kaliber 50 melalui jalur pasar gelap internasional. Pasukan CJNG juga dibekali dengan rompi anti peluru standar militer dan perangkat komunikasi radio terenkripsi yang sulit disadap. Persenjataan lengkap ini memberikan rasa percaya diri bagi para anggotanya untuk tidak ragu melakukan konfrontasi langsung dengan aparat. Salah satu inovasi paling mematikan yang ia perkenalkan adalah penggunaan kendaraan lapis baja rakitan yang dijuluki sebagai Monstruo. Kendaraan ini merupakan truk komersial yang dilapisi plat baja tebal, guna menahan rentetan peluru maupun ledakan granat saat terjadi pertempuran. El Mencho menggunakan armada kendaraan tempur ini untuk melakukan patroli wilayah dan menunjukkan dominasi kekuatannya di hadapan publik. Kehadiran konvoi kendaraan lapis baja ini seringkali membuat nyali polisi lokal ciut sebelum sempat melepaskan satu tembakan pun. El Mencho juga menjadi pelopor dalam penggunaan drone peledak sebagai instrumen teror untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Drone komersial dimodifikasi sedemikian rupa agar mampu membawa muatan bom yang dapat dijatuhkan dengan akurasi tinggi ke posisi lawan. Taktik ini terbukti sangat efektif untuk menghancurkan pos penjagaan militer tanpa harus mengorbankan nyawa personel kartel secara langsung. Inovasi teknologi perang ini membuat organisasi CJNG selangkah lebih maju dibandingkan dengan kartel-kartel rival lainnya. Untuk mendanai mesin perang yang sangat mahal ini, ia mengambil alih kendali penuh atas pelabuhan-pelabuhan utama di wilayah Pasifik. Pelabuhan Manzanillo dan Lázaro Cárdenas menjadi pintu masuk utama bagi bahan kimia mentah yang didatangkan langsung dari wilayah Asia. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi narkoba jenis fentanyl dan sabu dalam skala industri di laboratorium-laboratorium tersembunyi. Penguasaan jalur logistik laut ini memastikan aliran uang tunai terus mengalir deras ke kas organisasi setiap harinya. Kehebatan finansial organisasi ini juga didorong oleh keahlian klan Los Tuinis dalam melakukan pencucian uang skala global yang sangat rumit. Mereka menggunakan ratusan perusahaan cangkang, hotel mewah, hingga real estate untuk menyamarkan asal-usul kekayaan hasil narkoba. El Mencho menyadari bahwa kekuatan senjata harus dibarengi dengan stabilitas ekonomi agar organisasi bisa bertahan dalam jangka panjang. Aliansi antara kekuatan militer Mencho dan kecerdasan finansial Los Tuinis menciptakan entitas kriminal yang hampir mustahil untuk digoyahkan. El Mencho tidak ragu untuk melakukan aksi pamer kekuatan melalui media sosial guna mengintimidasi siapapun yang berani menentangnya.
Ia sering memerintahkan pasukannya untuk mengunggah video propaganda yang memperlihatkan ratusan personel bersenjata lengkap dengan kendaraan tempur. Video tersebut berfungsi sebagai pesan peringatan bagi kartel rival maupun pemerintah bahwa mereka memiliki kekuatan yang setara dengan tentara. Strategi perang urat syaraf ini berhasil menciptakan citra bahwa CJNG adalah penguasa mutlak di tanah Meksiko. Ekspansi organisasi ini merambah hingga keluar benua Amerika dengan membangun jaringan distribusi di Eropa, Asia, hingga Australia. El Mencho menjalin kemitraan dengan kelompok kriminal internasional lainnya untuk memperluas jangkauan pasar barang haram milik mereka. Ia mengirimkan perwakilan khusus untuk memastikan kualitas produk dan kelancaran pengiriman di setiap titik distribusi global. Hal ini menjadikan CJNG sebagai ancaman keamanan dunia yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai lembaga intelijen internasional. Kekejaman El Mencho mencapai puncaknya saat ia memerintahkan eksekusi massal terhadap kelompok rival yang tertangkap di wilayah kekuasaannya. Ia sering meninggalkan pesan-pesan mengerikan di samping jenazah korban untuk menebar ketakutan di tengah masyarakat dan aparat. Tindakan brutal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kelompok lain yang berani mencoba mengusik kedaulatan wilayah yang ia kuasai. Baginya, teror adalah cara paling efektif untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan mutlak di dalam dunia bawah tanah. Pemerintah Meksiko sempat kewalahan menghadapi taktik gerilya perkotaan yang diterapkan oleh pasukan elit organisasi CJNG. Mereka mampu melakukan serangan serentak di berbagai kota dalam waktu bersamaan untuk memecah konsentrasi pasukan keamanan federal. Pengalaman El Mencho sebagai mantan polisi memberinya keuntungan strategis dalam membaca pola pergerakan dan titik lemah kepolisian. Setiap serangan balasan dari pemerintah selalu disambut dengan perlawanan yang jauh lebih sengit dan sangat terorganisir. Kekuatan organisasi ini semakin solid karena El Mencho menjalankan sistem imbalan dan hukuman yang sangat ketat bagi seluruh anggotanya. Anggota yang berprestasi dalam pertempuran akan diberikan kenaikan pangkat dan bonus finansial yang sangat besar bagi keluarga mereka. Sebaliknya, mereka yang berkhianat atau gagal dalam tugas akan menghadapi hukuman mati dengan cara yang sangat tragis. Kedisiplinan ekstrim inilah yang membuat struktur organisasi CJNG tetap utuh meskipun terus digempur oleh militer. Babak ini memperlihatkan bagaimana seorang mantan polisi berhasil menciptakan monster kriminal yang memiliki kemampuan perang konvensional. El Mencho telah mengubah wajah kartel narkoba dari sekadar kelompok penyelundup menjadi pasukan pemberontak yang mengancam stabilitas negara. Kekuatan yang ia bangun dengan darah dan uang ini kini telah menjadi warisan gelap yang sulit untuk dihapuskan. Perjalanannya membangun kekaisaran paramiliter ini akan selalu diingat sebagai salah satu periode paling berdarah dalam sejarah Meksiko. Tewasnya El Mencho pada Februari 2026 menciptakan lubang kekuasaan yang sangat besar di puncak pimpinan organisasi CJNG. Tanpa adanya sosok otoriter yang disegani, faksi-faksi kecil di dalam organisasi mulai saling mencurigai satu sama lain demi mempertahankan kepentingan masing-masing. Kondisi ini sangat berbahaya karena biasanya transisi kepemimpinan di dunia kartel selalu dibarengi dengan pertumpahan darah yang sangat hebat. Perebutan takhta ini diprediksi akan melibatkan penggunaan senjata berat di area pemukiman warga sipil yang tidak berdosa. Ancaman terbesar bagi stabilitas Meksiko adalah pecahnya perang saudara internal antara para letnan kepercayaan El Mencho yang merasa paling berhak memimpin. Masing-masing faksi memiliki kontrol atas gudang senjata dan pasukan elit yang siap berperang hingga titik darah penghabisan. Jika kesepakatan damai tidak segera tercapai, wilayah Jalisco bisa berubah menjadi medan perang berkepanjangan yang melumpuhkan aktivitas negara. Sejarah membuktikan bahwa jatuhnya seorang gembong besar seringkali menjadi awal dari babak kekerasan yang jauh lebih brutal. Di sisi lain, kartel rival seperti kartel Sinaloa dipastikan akan memanfaatkan momentum kelemahan CJNG untuk merebut kembali jalur distribusi yang hilang. Mereka kemungkinan besar akan meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah-wilayah strategis yang selama ini menjadi basis pertahanan utama El Mencho. Perang antar kartel ini akan memperumit tugas militer Meksiko yang sudah kelelahan menjaga ketertiban pasca operasi penangkapan tempo hari. Masyarakat sipil kembali menjadi pihak yang paling menderita karena terjebak di tengah persaingan dua raksasa kriminal tersebut. Bagi pemerintah Meksiko, kematian El Mencho adalah kemenangan moral yang sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Namun, kemenangan ini bersifat sementara jika pemerintah tidak mampu menghancurkan infrastruktur finansial yang dimiliki oleh klan Los Twinit. Uang hasil narkoba yang masih tersimpan di berbagai perusahaan cangkang dapat digunakan kembali untuk mendanai kebangkitan pemimpin baru yang mungkin lebih kejam. Penegakan hukum harus bergerak lebih cepat untuk membekukan seluruh aset kekayaan organisasi tersebut sebelum sempat dipindah tangankan.
Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata menjadi pertaruhan harga diri bangsa Meksiko di panggung internasional. Pemerintah harus mampu memberikan jaminan keamanan total bagi jutaan turis dan atlet yang akan berkunjung ke kota-kota penyelenggara pertandingan. Kehadiran ribuan personel militer di jalanan mungkin akan memberikan rasa aman sekaligus menciptakan suasana ketegangan yang tidak biasa bagi wisatawan. Kegagalan menjaga stabilitas dalam beberapa bulan ke depan bisa berakibat pada pembatalan status tuan rumah oleh Federasi Sepak Bola Dunia. Dunia internasional kini menanti apakah kematian El Mencho akan benar-benar menurunkan angka penyelundupan fentanyl yang sangat mematikan di Amerika Serikat. Para ahli berpendapat bahwa selama permintaan pasar masih tinggi, maka akan selalu ada pihak yang menggantikan peran CNJG sebagai pemasok utama. Perang melawan narkoba tidak akan pernah selesai hanya dengan membunuh satu orang pemimpin tanpa memutus rantai permintaan di negara konsumen. Kerjasama intelijen lintas negara harus ditingkatkan agar tidak terjadi kemunculan sosok monster baru yang lebih licin dari El Mencho. Fenomena narco-cultures di Meksiko juga perlu diperhatikan pemerintah Meksiko karena banyak pemuda yang masih menganggap sosok seperti El Mencho sebagai pahlawan rakyat. Pemerintah perlu melakukan edukasi masif untuk mematahkan mitos bahwa bergabung dengan kartel adalah jalan pintas menuju kemakmuran dan kehormatan. Selama kemiskinan dan ketimpangan sosial masih tinggi, maka regenerasi anggota kartel akan terus berjalan secara alami di daerah pinggiran. Masalah narkoba di Meksiko bukan hanya urusan militer tetapi juga urusan perut dan keadilan sosial bagi rakyat kecil. Melihat ke belakang, perjalanan hidup Nemesio Oseguera Cervantes adalah sebuah pelajaran berharga mengenai kegagalan sistem keamanan di tingkat akar rumput. Seorang polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru menggunakan lencananya untuk membangun fondasi bagi organisasi kriminal paling ditakuti. Hal ini menjadi pengingat bagi setiap negara bahwa korupsi di dalam tubuh kepolisian adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Meskipun El Mencho telah mati, namanya akan terus dicatat dalam sejarah sebagai gembong yang mengubah perang kartel menjadi perang konvensional. Meksiko kini sedang berada di persimpangan jalan antara menuju kedamaian atau jatuh kembali ke dalam jurang kekerasan yang lebih dalam. Mata dunia akan terus mengawasi setiap langkah yang diambil oleh otoritas keamanan Meksiko dalam menangani sisa-sisa kekuatan CNJG. Kematian seorang gembong besar hanyalah satu titik kecil dalam sejarah panjang peperangan manusia melawan barang-barang terlarang yang merusak jiwa. Selamat berjuang bagi mereka yang masih percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang melawan kekuatan uang dan senjata gelap.